Kembalilah pada Rabbmu. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Allah tidak menyebut Allah, Allah menyebut Rabb. Apa yang menjadikan sandaran kayu ini adalah Rabb kepada si asbak kayu. Karena asbak kayu ini tidak maujud tanpa wujudnya si kayu. Inilah Rabb. Inna rabbaka atau minas. Kamu adalah asbak kayu. Tapi tugasmu adalah melenyapkan. Bukan kamu merasa ada, dia ada. Nah inilah persoalan. Dosa rububiyah pada saat asbak kayu itu merasa wujud. Dosa rububiyah pada saat asbak kayu itu adalah tidak mampu menafikan la ilaha. Tidak ada Tuhan. Kata si asbak kayu kecuali kayu itu sendiri. La ilaha. Aku tidak ada. Adaku diadakan. La ilaha. Aku bukan jasad. Aku bukan pikiran. Itulah tugasmu. Supaya apa? Engkau tidak hulul, tidak itihad. Karena sebenar-benarnya yang ada. Hanya dia yang ada. Yang sudah ada sebelum ada asbak kayu ini. Kayu sudah ada sebelum ada asbak kayu. Kayu sudah ada sebelum si asbak kayu itu disebut asbak. Kayu sudah ada sebelum Tuhan sudah ada. Sebelum kamu. Disebut Maman, disebut Ujang, disebut Khalil, disebut Nani, disebut siapapun namamu. Maka nama dialah. Kembalikan pada insan. Nama yang ke-100 dari dia. Dan engkau, Usman, nama ke-101. Engkau Bambang, ke-101. Engkau Umar, ke-101. Itulah nama. Kembali pada dia. Tadi semua. Ya. Maka Allah ingatkan, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah pada Tuhan. Baca Qur'annya. Quran bukan hanya untuk tajwid. Hanya sebatas tajwid. Karena tubuhmu inilah Quran yang nyata. Quran yang kamu baca itu tidak ada kalau kamu tidak ada. Siapa yang membaca Quran itu kalau kamu tidak baca? Siapa yang menulis Quran itu kalau manusia tidak ada? Siapa yang membuat Ka'bah itu kalau manusia tidak ada? Maka inilah kebodohan jahil murakkab manusia hari ini. Mencari Ka'bahnya keluar jauh. Mencari Allahnya ke langit ke-7. Bagaimana? Di otaknya hanya ingin meniduri 70 bidadari. Agama yang sudah rusak. Tadi semua. Abah berani ngelawan kalian di akhirat semuanya. Maaf. Karena yang ngomong ini bukan Abah. Karena kalau tiada lagi kata di akhir kata, maka manusia tidak akan menemukan kesadaran. Hanya badut-badut yang tidak sadar diri. Badut-badut, Firaun, Dajjal. Bongsang, karung. Adalah mayat, bangke. Yang hanya terus memakan daging saudaranya sendiri. Tanpa menyadarinya. Tadi semua. Maka Allah ingatkan wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Jadilah kamu Islam. Raditu billahi rabbah. Ridolah pada Tuhanmu. Bahwa sebenarnya yang ada hanya dia yang ada. Yang sudah ada sebelum adanya kamu. Karena kamu ada yang diadakan. Hidup yang hidupkan. Gerak yang digerakkan. Ilmu yang diberi ilmu. Maka tidak ada bedanya kamu ilmu dan bodoh. Jangan kalian merasa ulama petantang tenteng. Buya, ama, kiai, ajengan. Apa itu? Semua. Itu semua. Kalau kamu tidak bisa mentakwilnya, berarti kau sudah memiliki dosa rububiyah. Yang dosamu itu, wahai kiai, itu lebih besar daripada memperkosa seluruh manusia sedunia ini. Bahkan lebih dosa daripada meminum khamar seluruh lautan itu. Kalau dosa rububiyah ini tidak segera kamu kembalikan kepada dia. Itulah wa anibu ila rabbikum. Tuhan menyebutnya Rabb tadi semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kebodohanmu tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana Allah. Akhirnya kamu adalah bodoh sendiri. Tadi semua. Ya. Tuhan mengatakan man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Rabb tadi semua. Tadi wa nafsi wa masawa fa'ala kata Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabb
Ingat tuh Rob. Itulah kenapa Rob itu ada jamak arbab. Allah, jangankan jamak, mufrad aja tidak. Karena Allah ada hilangkan alifnya. Allahu nurus samawati wal ar. Dialah nur. Tapi Allah bukan nur. Ingat itu. Allah di sebalik Tuhan, yang Tuhan itu di sebalik nur itu. Jangan juga kalian mentuhankan nur. Jangan kalian mentuhankan energi. Jangan kalian apalagi materi. Karena sebalik Tuhan itulah yang laisa kamitslihi, yang di sebaliknya itu tadi semua. Maka Allah dalam Al-Quran dia menyebutnya Allah, dia menyebutnya lillah, dia menyebutnya lahu, yang terakhir dia menyebut dirinya kul huwa. Itu tentang alif lam lam ha. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allahullah, dialah sumber hidup semuanya. Nurus samawat wal ar. Dia buang alifnya pada ayat yang lain. Lillahi ma fis samawati wal ar. Karena dia ingin kamu mendekat kepadanya. Kemudian dia buang lagi. Lahu ma fis samawati wal ar. Di penghujungnya kul huwa. Katakan dia huwa. Hu. Ya, sebagaimana kita pada saat lahir kedua ini. Huwa, 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 huwa. Itulah sahabat. Sesungguhnya tentang pada saat Allah berfirman tentang falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma in dzafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ditegas oleh Allah, laqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Aku menciptakan insan dari nutfah amsaj yang bercampur. Air pada ibumu, air pada bapamu. Itulah aras Allah di atas air. 8 ayat dalam Al-Quran mengatakan arasku di atas air. Nah inilah yang harus dipahami. Ya, kehidupan ini dari air. Semua ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma in dafi yakhruju min baini sulbi wat taraib. Disitulah wadah, wadi, mani, manikam. Itulah yang akhirnya ada amaliyah yang kamu harus pahami. Ya, bagaimana mengembalikan diri zahir dan diri batin. Semua. Ya. Maka hari pertama ruh ditiupkan. Maka dia berkata Allah, Allah, Allah. 7 hari ditiupkan dia berkata hak, hak. Maka 40 hari dia sudah mengatakan sucikan subhani. Dia sudah bangun rumah pada dadamu. Inilah rumah dia. Bukan mengucapkan di masjidmu itu banallah, subhanallah, banallah. Subhanallah, banallah, subhanallah, subhanallah. Apa? Sedikit pun tidak akan berdampak pada dirimu. Apalagi pada Tuhan. Semua. Ya. Marilah berhenti dari dongengan-dongengan ini. Karena kalaupun kalian tidak berhenti hari ini, akan diberhentikan. Saksikan omongan Abah. Manusia akan kembali pada spiritual. Negara di dunia sudah, kenapa mereka bahagia? Karena kembali pada spiritual. Ya. Tapi kita sibuk dengan ritual yang tidak ada spiritualnya. Sibuk menggantungkan bohlam yang nyambung kepada PLN. Sibuk membeli HP, tapi tidak punya SIM card-nya, terputus. Sibuk memasang wifi yang tidak pernah kamu sambungkan. Sibuk memasang apapun. Tuhan sedang mengajarkan membuat Google Maps, tapi kamu tidak punya internet. Terus muka apa? Alamat siapa yang kamu cari? Tadi semua. Ya, inilah dagelan akhir zaman yang kalian akan tonton dari orang-orang yang disebut oleh kalian yang dimuliakan. Orang-orang yang dianggap oleh kalian adalah manusia luhur. Manusia ahli ilmu. Tetapi nggak sadar mereka semua adalah dagelan-dagelan yang sebenarnya telah merampok hak rububiyah Allah. Dari semua. Manusia harus jalan ngesot pada manusia. Pelajaran dari mana?
Rasulnya tidak mencontohkan. Allah, demi Allah saksi hidup saya. Laknat oleh kalian Abah. Kalau kalian nggak percaya. Perbuatanmu itulah yang melaknat orang-orang yang kau ngesot di hadapannya. Inilah yang harus dibenarkan. Kalau tidak, bumi ini tidak akan diam. Tanahnya tidak akan diam. Airnya tidak akan diam. Akan melaknatmu. Menghabiskanmu. Nah inilah Allah mengatakan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kembalilah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan heula kojor sia. Jangan modar sia. Kecuali saya balik ke aing. Tadi semua. Jangan mati kamu. Wala tamutunna. Kecuali hilangkan dirimu. Tadi. Malah dingesotin. Tadi semua. Mana ada manusia yang punya ilmu. Mana ada manusia yang punya hidup. Mana ada manusia yang punya wujud. Mana makhluk yang punya. Hanya dia, dan dia. Tadi semua. Kalau hari ini tidak pahit, sahabat. Kapan lagi? Terlambat sumber. Dan Allah sudah mengatakan wa aslimu min qabli ayyatiyakumul azab. Azab itu sudah dekat, sahabat. Tadi semua. Karena kalian terlalu rasa berbangga-bangga diagung-agungkan manusia. Disebut kiai, disebut ulama, disebut syekh, disebut mursyid. Padahal hanya kotoran binatang semuanya. Tadi semua. Yang tidak mengerti. Nah inilah. Dan Allah mengatakan wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Ya. Kemudian kamu tidak akan dapat ditolong. Inilah sekarang Allah sudah membuktikan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Kuncilah pintu hatinya sehingga dia tidak mampu. Kenapa Abah bisa ngomong begini? Karena bukan ratus tapi ribu kiai yang datang ke sini. Ternyata hatinya adalah busuk, tertutup, buta semua. Karena tidak kenal pada diri dari awal. Mencari ilmunya keluar, mencari Ka'bahnya keluar, mencari Allahnya keluar. Padahal dia sendiri ngaji, mencari Allah keluar. Allah itu bebas dari 10 makulat. Tidak ada jihad kepada Allah. Tidak di depan, di sini, sekarang, belakang semua. Karena dia wasi'ah. Dialah yang meliputi. Kaca ini meliputi gelas kaca ini. Terus di mana kamu harus dipisahkan? Kayu ini meliputi asbak kayu. Bukan kayu menciptakan asbak kayu. Bukan kaca menciptakan gelas. Dialah yang menjadi gelas itu. Tugas kita adalah aslama. Maka tadi, wa rabbikum, wa anibu ila rabbikum. Wahai gelas kaca, kembalilah pada kaca. Tumbuhkan kesadaranmu. Sebenarnya maujudmu karena wujudnya dia. Hidupmu karena hidupnya dia. Adanya kamu karena adanya dia. Jangan kau rampok. Tadi semua. Nah inilah. Yang Abah sering berulang-ulang menggunakan hikmah ini. Dalam Syai'atullah Askandari. Adalah. Mana'aka antadaya ma laisa laka mimma lil mahlukin. Allah melarangmu mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Tapi kata Syai'atullah adalah apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah boleh Allah mengklaim sifat Allah? Dia adalah Tuhan semesta alam. Dialah Rabbul alamin. Tadi semua. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Dialah yang meliputi. Tadi semua. Bahwa kertas ini meliputi kitab ini. Kaca meliputi gelas kaca ini. Dan kaca dah qiyamu binafsi tidak membutuhkan gelas untuk eksis. Kertas tidak membutuhkan kitab ini. Laut tidak membutuhkan ikan. Hanya untuk menyatakan kenyataan itulah kita disebut khalifah. Sahabat. Apa yubihu laka antadai wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah kita boleh? Nah inilah. Maka apapun amal yang dilakukan. Katakan la tatlub iwadon adalah ala amalin lastalahu fa'ilan.
yakfi minal jazaa'i laka 'alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan kamu pelakunya. Siapa yang salat? Siapa yang puasa? Siapa yang dzikir? Siapa yang hidup? Yang hidup itu, yang dzikir itu yang hidup. Yang sholat juga yang hidup. Yang maksiat juga yang hidup. Maka disinilah ada aturan main. Allah membuat aturan main. Karena dia adalah ingin terlihat kesempurnaan jalal, kohar, jamal, dan kamalnya pada alam ini semua. Nah inilah, maka jangan tertipu bahwa kehidupan ini adalah kematian. Maka aneh bin ajaib manusia takut mati. Padahal semuanya sedang mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Selama kamu nggak summa yumitukum, maka kamu tidak akan summa yuhyikum. Kalau tidak summa yuhyikum, kamu tidak akan summa ilahi turja'un, dikembalikan kepada dia. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Kalau kamu yang wujud, dia tidak wujud. Kalau kamu yang melihat, dia buta. Kalau kamu yang mendengar, dia budak. Maka inilah manusia, terutama Islam sekarang, telah membunuh Tuhannya sendiri. Dengan adanya dia hilangkan Tuhannya sendiri. Maka dialah menjadi arbab. Dialah menjadi Tuhan-Tuhan yang disembah manusia. Nah inilah yang hari ini surat Al-Quran menjelaskan kisah dua surat. Tadi semua adalah surat At-Taubat menjelaskan manusia-manusia adalah yang diagung-agungkan manusia. Tadi semua ya. Tapi buat sahabat semua, jangan tertipu dengan bentuk dan rupa. Ada dari sebagian mereka, tapi mereka adalah diam. Tadi semua. Jadi tidak semua, ya ingat itu. Tapi kebanyakan hanyalah modal ada imamah, modal tongkat, modal parfum misik, modal pondok bangunan. Hanya itu saja modalnya. Maaf, ya. Tapi tidak sedikit dari mereka yang punya itu. Maka kalian carilah yang sedikit itu. Tadi semua. Ya, karena Allah sudah mengatakan sedikit. Tadi semua. Ya. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ingat itu. Nasi tumpeng itu di puncak itu adalah sedikit. Maka kalau kalian ingin sampai di puncaknya tumpeng, pusat dari tasyakuran itu, jangan hanya main-main di bawah. Jangan mentang-mentang di bawah ada sayuran, ada ayam, ada telur. Dan juga buat sahabat-sahabat yang sedang belajar rohani, sebelum sampai kalian ke puncak sana, ayo lupakan kama datu, naiklah ke rupa datu, naiklah kepada arupa datu. Alam dengan nafsu, alam dengan bentuk, barulah alam kosong, arupa datu. Kembalilah pada kosong. Karena sebenar-benarnya kosong itu tidak kosong. Dialah yang sebenar-benarnya ada. Itulah yang kosong. Maka kenapa di puncak-puncak itu, nasi tumpeng itu kosong. Tidak ada apa-apa. Inilah sahabat. Tapi kau akan, pandanganmu akan tajam. Bahkan seluruh apa yang ada di bawah ini akan menjadi milikmu. Inilah yang kebalik hari ini. Semua tasyakuran pakai tumpeng, tapi tidak menyadari pesan leluhur yang begitu nyata. Banyak manusia manakib. Manakib itu jamak taksir, mankob dan nakbun. Mankob itu adalah mankobah, kisah. Kisah orang-orang yang berjalan ke puncak. Dia hanya nguplek di bawah. Bagaimana manakibanmu itu? Hanya goyang-goyang begitu saja. Hanya baju saja ditonjolkan. Bukan di situ persoalannya. Tadi semua. Manakib, jamak taksir, mankob dan nakbun. Kita harus jalan. Kamu tidak bisa berjalan kalau kamu masih terjebak dengan tumpeng, dengan tadi ayam, telur, daging, sayuran yang menumpuk di bawah itu. Karena itulah demikian pula nasihat yang diberikan, dicontohkan oleh agama Buddha kepada kita lewat Candi Borobudur itu. Bagaimana? Paling bawah adalah disebut dengan Kama Datu atau Kama Sutra. Manusia-manusia nafsu, nafsul ammaroh,
sifat-sifat penyembah binatang, sifat-sifat penyembah daripada manusia, penyembah binatang, bukan penyembah Allah. Dari semua menyembah hawa nafsunya, menyembah api, nafsul amarohnya itu api, maka penuh dengan kemarahan, marah yang bukan pada tempatnya. Dari semua, ya, penyembah api tapi tidak sadar, penyembah angin tapi tidak sadar, penyembah air tapi tidak sadar, bukan penyembah Allah. Dari semua, ya. Inilah sahabat, kenapa Al-Quran adalah gabungan dari 100 suhuf, gabungan daripada kepada Daud, Jabur, Toret, Injil, maka Al-Quran adalah sesungguhnya tentang matamu. Injil adalah tentang hidungmu. Toret adalah musuh mulutmu. Jabur adalah telingamu. Maka Al-Quran pada dadamu, pada Muhammad di sini. Ya. Inilah kaf, ha, ya, ain, sod. Inilah kaf, ha, ya, ain, sod, sedulur papat 5 pancer. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Hiduplah Allahnya. 5 pancernya. Ingat itu. Pancernya. Sama jarimu. Ini semua pancernya pada jempolmu. Maka jarimu ini supaya bertuliskan lapan Allah. Jarimu adalah ulama. Tapi ulama bukan yang bisa ngaji doang. Ya, yang ngerti alam. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mereka yang sudah yakhsyallah, dialah yang bisa menyentuh umaro. Umaro telunjukmu, agniat dari tengahmu, pukoro wal masakin. Inilah ulama. Hanya dia. Inilah sumpama pancernya. Ya, sahabat. Demikian pula Jibril, Mikail, pancernya sama. Sulul papat, narun, hawaun, maun, turabun. Pancernya, tasjidnya itu. Maka pada saat kita sholat, sebetulnya sedang berada pada pancernya, tasjid. Kepalamu dan 2 tanganmu tasjid. Tapi tasjidnya sudah diri dohirnya Muhammad, diri batinnya Allah. Itulah kenapa Allah dan Muhammad punya tasjid. Itulah hakikat kamu berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau satukan 4 masjid Allah dari semua. Ya. Baitul Maqdis, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, Baitul Makmur. Allahu Akbar. Semua. Ya. Maka inilah sahabat, dalam pada saat kamu sudah betul-betul tadi bersyahadat, berarti kamu sudah mengenali dirimu. Maka sekarang tegakkan sholat. Berjalanmu sholat, dudukmu sholat. Tadi itu disebut dengan kata Allah dalam Al-Quran. Faida qadaitum sholat fadkurullah. Setelah kau mendirikan sholat, ingatlah Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka dikatakan dia siapa tadi? Ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berarti bagi dia duduknya sholat. Nafasnya adalah sholat. Dikir. Segalanya. Itulah kenapa perintah sholat. Akim 60 kali. Aqoma yukimu iqomatan itu bimana muta'adi. Artinya selamanya. Bukan bimana lazim. Bukan fi'lun amrinnya, bukan perintah kum. Tapi akim. Bukan qoma yakumu qiyaman. Berdiri tapi tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Apa yang kamu tegakkan kalau kamu tidak kenal kepada syahadat? Siapa yang tegak? Siapa yang sholat? Maka terus bagaimana kau akan saum? Syahadat adalah mengenali diri syahadat. Mendirikan adalah menghadapkan diri adalah sholat. Menahan diri adalah saum. Terus apa yang kamu tahan? Kalau kamu belum aslama. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali engkau adalah serahkan. Tadi semua. Ya. Illa wa antum muslim. Kecuali engkau telah serahkan. Tadi semua. Ya. Maka Allah menyuruhnya. Jangan keburu mati.
Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna. Karena hari inilah kematian. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran selalu menyuruh, bunuhlah dirimu. Maka kisah perjalanan manusia dari suratul Fatihah kepada Qul a'udzu birabbin nas adalah perjalanan diri kita sendiri. Pada saat lahir disebut Adam, berjalanlah Adam dengan penyakit kulit Ayub, dengan penyakit buta hati Yakub, dengan kamu dipenjara Yusuf, dengan ditelan ikan Yunus, dengan masuk dalam gua Ashabul Kahfi. Terus itu Allah sedang bicara. Ibrahim, barulah Ibrahim sudah bisa melawan nafsul amarah, api yang ada pada dirimu itu. Syariatnya, hakikatnya harus kamu satukan. Syariatnya itu, tapi hakikatnya pada diri kita semua. Ya. Karena kalau tidak ditarik hakikat, ngomongin Isa lahir akan membingungkan, kamu tidak akan sejaman. Ngomongin Adam, kamu tidak akan sejaman. Ngomongin Ibrahim, kamu nggak sejaman. Ngomongin Muhammad, kamu nggak sejaman. Terus apa yang kau saksikan? Tapi kalau ditarik pada hakikatnya, engkaulah Adam itu, engkaulah Sis itu, engkaulah Idris itu, engkau juga Muhammad itu, engkaulah Daniela itu, engkaulah Ibrahim itu, engkaulah Musa itu. Dan engkau akan menghadapi bagaimana yang satu dengan angin, karena memang dirimu bagian dari angin. Yang satu dengan air, kayak Nabi Nuh, karena kamu bagian dari air. Umat Nabi Lut dengan tanah, karena kamu bagian daripada tanah. Tadi semua. Maka kesadaran Musa ada di belah laut adalah kesadaran karena kita berasal dari Ma'ul Hayat, Bahrul Hayat. Kembalilah pada air yang satu itu. Karena air di seluruh dunia ini semuanya berasal dari air laut yang sama. Yang sudah dibawa ke atas dan dijatuhkanlah. Menjadikanlah Udin, Somad, Mamad, Kirdun, siapapun dia. Maka kembalilah pada air. Tapi kembali pada laut. Kembali pada Musa. Kembalilah barulah engkau sampai pada Sidra Al-Muntaha. Pada kesadaran Ibrahim. Maka disitulah engkau sudah jadi Muhammad. Maka itulah kata Allah. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Ingat itu. Maka harus lurus itikadmu tentang Muhammad. Siapa Ahmad? Siapa Muhammad? Siapa Ahad? Ahad Zatullah. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Mahdi itu tubuhmu. Untuk menyaksikan nur afal Allah pada tubuhmu. Itulah Al-Mahdi. Muhammad itu adalah sebetulnya hatimu. Untuk menyaksikan nur asma Allah pada dirimu. Terpuji. Sementara Ahmad adalah untuk menyaksikan nur sifat Allah pada dirimu. Dan Ahad, itulah hakikat nur zat Allah pada sirmu. Jangan ragu, sahabat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Allah mengatakan, jangan sampai Allah kunci, maka kamu tidak akan lagi ditolong. Siapa yang menolongmu? Kecuali Allah. Maka bukan sholat, bukan puasamu, zikirmu, semua. Ya. Maka kata Abah, semua ini sudah menjadi kisah dari semua. Temukan surga sekarang. Surga itu bukan pada satu tempat, di hatimu hari ini. Disitulah kau menemukan surga, karena surga itu Allah. Ingat. Surga itu Allah. Tidak bersama Allah neraka itu. Pahami. Ya. Inilah perjalanan sahabat yang harus dipahami. Ya. Maka Allah ingatkan kepada kita adalah man kana fi hadil ama bahwa fil akhirati ama wa dhallu sabila. Kalau buta hari ini, maka kau akan dibangkitkan dengan buta dalam wujud binatang. Semua. Ya. Quran menyebutkan 18 binatang. Itu adalah majaz mursal. Artinya apa? Kepada segala makhluk yang ada inilah ruh manusia yang tidak bisa pulang. Karena dia tidak mengenali dirinya. Maka inilah baginda Nabi bersabda, ada manusia mati dalam keadaan jahil, tapi dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan arif. Semua, ya. Tapi ada manusia mati dalam keadaan arif, berilmu,
tapi dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan jahil. Itulah sahabat. Dalam kitab Syirul Asrat dan Syekh Abdul Qadir menjelaskan tadi semua. Ya. Maka marilah hari ini jangan lagi buang-buang waktu tadi semua. Ayo kembalilah tadi semua. Toharoh syariat tarekatnya, kemudian juga sama syariatnya, tarekatnya, hakikatnya harus kita satukan tadi semua sebelum terlambat tadi semua. Ya. Barangkali itu saja sahabat yang bisa Abah sampaikan. Ya, mudah-mudahan hari ini tadi semua jangan dianggap dengan kemarahan. Adalah jangan yang ngomong ini lihat ini, yang ngomong ini hanya corong tadi semua. Silahkan kalian bakar corong ini, terserah tadi semua, karena dia akan bicara lagi pada corong lain tadi semua. Maka corong ini sudah tidak lagi takut, corong ini tidak lagi merasa memiliki. Mau dibakar, mau digantung, mau disembelih pun tidak apa-apa, karena ini hanya corong. Silahkan kalian matikan speaker, maka tetap karena yang bunyi bukan tubuh ini, tapi hati. Pada saat hati juga yang memerintahkan tubuh ini bicara, bukan dia juga, tapi ruh. Pada saat ruh juga bukan dia, yang sebenarnya bicara adalah dia sendiri. Silakan mau mendengar dia atau tidak, tadi semua. Kalau corongnya ini silakan mau dibakar, silakan mau dibunuh, karena sudah tidak ada lagi ketakutan dalam hidup. Pada saat kamu sudah mati, apa takutnya? Ini kematian. Masa manusia mati takut mati? Nah inilah sahabat. Sehat semua, berkah semua, baik semua, tadi semua. Ya, Abah turun dulu kembali. Ya, sekali lagi buat teman-teman semua, tiada lagi waktu tadi semua. Ya, tiada lagi waktu. Ya, dan Allah sudah mengingatkan. Karena Al-Qur'annya saja tidak dibaca. Al-Qur'annya saja tidak pernah dikaji. Al-Quran terutama yang diri. Al-Quran Qadim. Wahyu minul yo. Orang ditulis bisa diwocok. Tidak pernah dibaca. Ngajinya keluar terus. Akhirnya begitu ngomongin Allah jadi ada jihad. Nah, itu gara-gara keluar. Pahami ya. Mohon maaf atas kekurangan. Sehat semua. Bahagia semua. Marilah kita tutup pengajian kita. Kembalikan tubuh kita pada surat Al-Fatihah. Tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat sahabat Abah yang dari Makassar, nanti Abah sepulangnya dari Jawa Timur, coba nanti kita kontakkan ya. Tapi sisanya kita serahkan kepada dia yang sang pemilik hidup, sang pemilik alam. Ya, maka Abah tidak pernah merasa memiliki tubuh ini. Maka biarkan saja. Ya, itu saja. Sehat semua. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, mohon maaf malam tidak live karena tadi cangkangnya lagi kurang fit dari semua. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada.
Pertama dan utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kembali Abah ada di majelis dan bisa melaksanakan live sebagaimana mestinya, karena kemarin selama 3 hari 2 malam Abah melakukan perjalanan Tour de Java ya, adalah sampai ke Madura, dan tadi malam acara terakhir di Madura, dan sekarang alhamdulillah sudah kembali ke Bekasi. Sahabat, terima kasih atas doanya, dan buat sahabat-sahabat yang berjumpa, yang dari Magelang, dari Semarang, dari Jogja, dari Jember, dari Surabaya, Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan, dan juga dari Gilimanuk, ya, dari Banyuwangi, dan semuanya yang hadir, yang bisa mewajah. Semoga mudah-mudahan adalah kita senantiasa bersahabat, ya, kita senantiasa adalah saling mendoakan, menyayangi, memaafkan, ya, dan senantiasa berbagi di antara saudara, ya, yang sudah bertemu semuanya. Pada malam hari ini wabil khusus barangkali yang di TikTok maupun yang di Facebook, ya, tidak ada pengajian karena mungkin pengajiannya hanya ada di YouTube, biar sahabat. Tapi tidak apa-apa, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, adalah kita bagaimana membuka tirai Tuhan, bagaimana adalah menyambungkan dengan Tuhan. Ya, baik secara maka Abah menggunakan kunci sesungguhnya penyambungan kita dengan Tuhan adalah nafas dari sahabat, nafas masuk dan nafas keluar. Maka disitulah bagaimana di dalam hikam yang sering Abah bahas adalah ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan kecuali padanya terdapat takdir yang dia berlakukan padamu. Nah, disinilah juga makna daripada doa da'aya da'u adalah bagaimana menghadirkan, dan juga bagaimana ma'id ada yang udu adalah bagaimana adalah menyambungkan, mengembalikan tadi semua. Karena disinilah sesungguhnya persoalannya. Persoalan kebanyakan dari kita adalah masih pada pertatanan dohir, sehingga segala yang dilakukannya syirik. Ataupun ada sebagian yang sudah berada pada tatanan batin di dalam tapi tidak didohirkan, itu juga adalah kafir, tertutup tadi semua. Jadi dikeluarkan saja sfir, sahabat, tadi semua, ya. Maka disinilah adalah bagaimana tujuan tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, adalah bagaimana menyatukan semuanya. Bagaimana mengawinkan dohiron wa batinan tadi semua. Inilah tujuan. Sesungguhnya kamu sudah bisa merasakan surga di sini kalau seandainya sudah tersambung dengan dia. Nah, disinilah ada yang fana, ada yang bako, ya, ada yang wujud, ada yang adam, ya. Nah, inilah yang harus ditauhidkan oleh kita. Maka pada malam hari ini, sahabat, mari kita lebih perdalam tentang bagaimana menyambungkan. Karena segala sesuatu adalah tentang bagaimana adalah menyatukan. Wahada yuwahidu tauhidan adalah bagaimana dalam perjalanan dari Nabi Adam sampai kita baginda Nabi Muhammad adalah sama. Nabi isbat misinya adalah. Tetapi bukan berarti yang hilang ini semua hilang. Maka tadi secara batin kita harus mampu melihat Allah, tetapi dohirnya kita melihat, nah itu. Karena disinilah juga kamu harus bahagia di tempat dohir ini. Jadi kalau seandainya kamu dohir saja syirik, tidak mampu ke dalam, tetapi kalau dalam saja adalah kamu kafir dari semua. Jadi sini tujuan tauhid. Kenapa kalau syariat saja syirik, kalau hakikat saja kafir tadi semua, ya. Maka syariat dan hakikat itulah pada nafas masuk dan nafas keluar. Maka boleh Abah katakan sesungguhnya nafas keluar itulah syariat dan nafas masuk itulah hakikat.
Maka sesungguhnya disinilah sahabat adalah merupakan kunci pemahaman yang harus kita satukan, tauhidkan tadi semua. Ya, mulai malam hari ini barangkali kita akan bahas tentang bagaimana kuantum juga. Nah, disinilah sesungguhnya dahulu sahabat selalu adalah dari zaman ke zaman perseteruan antara agama yang selalu melihat segala sesuatu itu ke dalam. Agama segala sesuatunya adalah abstrak. Apa yang bisa kau lihat tentang surga, neraka, barja, syirat, tadi semua. Nah, tetapi sementara ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang zahir, materi, wujud, nyata. Maka disinilah sesungguhnya kalau kalian jeli membacanya sebetulnya Al-Quran, Allah sudah menyiapkan 2 ayat, baik Qur'aniyah ke dalam maupun adalah ayat-ayat kauniyah keluar. Nah, disinilah sesungguhnya tujuan kita adalah kembali wahada yuwahidu tauhidan adalah menyatukan zahir dan batin. Kalau keluar saja syirik, masuk saja ke dalam kafir. Nah, disinilah sesungguhnya adalah sebagaimana Tuhan Abdul Qadir katakan, fal insanu ala nau'aini adalah jismaniyun wa ruhaniyun. Fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanul khosun. Jadi insan itu dibagi 2, zahir dan batin, yang ke dalam dan yang keluar. Tapi ke dalam dan keluar itu sahabat penyambungnya adalah nafas. Maka yang Abah ajarkan selama ini ya baik kepada marilah kita mulai cara pandang kita adalah kita luruskan. Nah ini jangan terjebak dalam bentuk ya. Allah itu wujud ada, tapi jangan terjebak pada bentuknya segala yang ada. Karena itulah pada saat manusia terjebak pada bentuknya segala yang ada, disitulah kalian tidak bisa tersambung pada Tuhan. Disitulah kalian masalah, karena ada makhluk lain yang bukan Tuhan dalam pandangan kalian. Maka inilah tentang Nabi Ayub yang harus bebas dari penyakit kulit dan Nabi Yakub yang harus bebas dari penyakit buta. Dan demikian pula adalah Yusuf yang terpenjara, sahabat ya. Maka Abah bukan sedang merubah syariat. Tadi semua silakan yang Kristen lakukan demikian, silakan yang Buddha, yang Hindu, silakan yang Islam lakukan sebagaimana kalian sudah lakukan. Yang ingin Abah inginkan adalah bagaimana menyatukan kalian dalam satu yang berjudul cinta. Karena pada saat Tuhan sudah tajalli di alam ini berbagai macam bentuk, kenapa kita tidak mampu melihat Tuhan lain dalam bentuk yang lain? Bukankah di alam dunia sahabat Tuhan sudah mendohirkan segala apa yang dari kayu? Maka nampaklah bentuknya, ada yang mulia, ada yang hina, ada yang indah ukirannya, ada yang tidak indah. Tapi pada saat kalian sudah belajar tauhid wahada yuwahidu tauhidan, sesungguhnya bukan jangan terjebak pada bentuk dan rupa yang di luar itu. Bukan pada asbak kayu, bukan pada pagar kayu, bukan pada plafon kayu, bukan pada kusen kayu, bukan pada roda kayu, bukan pada tasbih kayu. Tapi kalian harus memandang dia yang satu itu pada kayu. Maka kenapa kalian menghinakan asbak kayu dan memuliakan adalah kayu kursi kalian, kayu jepara misalnya. Pada dasarnya kalau semuanya hanya kayu dari semua. Kalau seandainya demikian juga ada pada saat saudaramu adalah berkeyakinan adalah Buddha, Hindu, Kristen, Islam, Yahudi, apapun itu. Kenapa pada saat dia ingin berbaju Yahudi, berbaju Nasrani, berbaju Buddha, kalian tertipu juga di situ. Nah disinilah sesungguhnya kalau seandainya kalau kalian ingin tersambung pada Allah, nah inilah kuncinya di Muharram itu. Kenapa? Para kisah Nabi dan Rasul itu bebasnya di Muharram. Tadi semena. Inilah yang pada malam hari ini Abah ingin memberikan adalah bagaimana membuka tirai Tuhan. Menyambungkan, karena dalam sholat juga kata Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tiada hadirnya hati. Termasuk juga dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad yang zikron kasiran. Zikr yang kasiran itu yang mana dari semuanya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Nah, zikir yang banyak itu adalah tentang bagaimana napas masuk, sadar napas masuk dan sadar napas keluar.
Karena zikir yang paling nyata adalah itu. Adalah bagaimana secara syariat napasmu keluar. Itulah di dalam wudhu adalah ada istinsyak, ada istinsyar. Tetapi dalam air wudhunya sendiri disebut air mutlak. Kenapa kalian bingung? Mau air es boleh, air salju boleh, air sumur boleh, air hujan boleh. Tadi semua ya, air sungai boleh. Tadi semua. Kenapa kalian suka menilai-nilai adalah wujudnya daripada air? Mari kita belajar memandang bahwa kemanapun kau hadapkan hanya melihat air. Inilah wahada yuwahidu tauhidan adalah sesungguhnya Allah sedang melatih si jiwa adalah tentang mentauhidkan Allah. Kalau tidak berarti itulah menjadi persoalan manusia selalu pirok dengan Tuhannya. Pada saat kamu napas keluar saja kata Abah juga kamu syirik. Tadi semua. Tetapi pada saat napas masuk saja ke dalam kamu adalah kufur. Tadi semua. Ya. Maka yang disebut tauhid adalah satukan napas masuk dan napas keluar. Istinsak dan istinsar itulah kenapa di wudhu diajarkan. Maka disinilah sahabat adalah bagaimana kata Abah juga. Nah ilmu pengetahuan hari ini maka kata Abah sehebat-hebatnya ulama dulu tidak akan bisa hebat pada ulama hari ini. Karena Imam Ghazali hanya berlandasan pada 4 ilmu. Sementara sekarang, maaf, Abah saja berlandaskan pada 12 ilmu. Ada termasuk ilmu filologi, geologi, genetika, termasuk ilmu kuantum dan lain sebagainya yang tidak dimiliki oleh mereka. Maaf ini, kalian harus mulai membuka wawasan tentang itu. Ya, kalau tidak, maka berarti kita akan siap untuk terjebak dalam ketidaktenangan, ketidakdamaian, ketidakbahagiaan, ketidakfahaman. Bahkan tidak akan pernah bisa sholat. Karena ingatlah Tuhan menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan keadaan zamannya. Zaman Nabi tidak perlu ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani. Bahkan zaman Nabi tidak perlu Quran itu adalah dikasih kiroat, dikasih tajwid, tidak perlu tadi semua. Nah inilah kalian harus memahami. Kenapa hari ini? Nah hari ini Allah telah melengkapi segalanya sesungguhnya dengan berbagai macam pengetahuan. Walaupun ini pun belum selesai. Nah inilah makanya kita harus mulai cerdas. Maka ada ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah sahabat. Karena memang manusia dijelaskan oleh ulama yang sekelas Tuan Sabul Qadi pun sudah dikatakan. Fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanun khosun. Jadi insan yang am dan yang khos harus satukan dengan napas. Hari ini Abah live karena napas masuk dan napas keluar. Kalian yang nonton karena napas masuk dan napas keluar. Karena napas keluar saja kalian tidak masuk, kalian tidak bisa nonton Abah. Atau napas masuk saja tidak mau keluar, juga kalian tidak bisa nonton Abah. Ini semua terjadi karena napas masuk adalah napas keluar. Maka ada bahasa tanzih, ada bahasa tasbih dari semua. Tasbih adalah syariat, adalah. Maka tadi setiap napas yang keluarkan ada takdir yang kau buat sebenarnya. Disinilah karena manusia tidak mengerti hukum-hukum Tuhan dan juga hukum fisika. Bagaimana tarik menarik antara gaya gravitasi bumi dan gaya sentripetal adalah harusnya kita satukan. Dohiron wa batinan. Maka penyatuan diri yang dohir dan diri yang batin itu pada nafsul mutmainnah. 3 ke bawah, 3 ke atas. Maka pertengahan perjumpaan disebut alam arwah adalah pada alam itulah kita bertemu sesungguhnya. Dan Allah menunggu kita di alam itu. Maka dia menunggu kita dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena kita sudah turun terlalu ke bawah. Maka itu tadi, maka disuruhlah kita kembali kepada Allah yang disebut dengan taubat. Taubat itu kembali, tabayatubu taubatan. Al-inabatu ila daril khulud. Kembali, al-inabah kembali. Di mana? Tadi kan ada la ilaha illa Allah. Di Allah inilah Muhammad, Rasul, Allah. Maka 3 ke bawah, 3 ke atas. Maka nafsul mutmainnah adalah pertemuan antara dohiron wa batinan. Itulah harusnya kita ini adalah kembali kepada Allah. Itu adalah pada kesadaran Idris. Itulah yang disebut nafsul mutmainnah.
Karena di situ kau sudah darosa, belajar, memahami tentang siapa diri dohirmu dan siapa diri batinmu. 7 langit yang ada pada dirimu dan 7 bumi yang ada pada dirimu. Karena kita ini adalah miniatur daripada kerajaan Tuhan itu sendiri. Maka ada jannatul ma'wa di tubuhmu itu. Maka Tuhan Syaikhul Qadir menjelaskan fal awalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Wasani adalah al jannatu fi alamil malakut wa hiya jannatun naim. Wasalisu al jannatu fi alamil jabarut wa huwa jannatul firdaus. Ada ruh jismanimu di jasad pada napasmu keluar. Maka disinilah sesungguhnya manusia dengan mencintai makhluk bumi ini saja adalah syirik. Tidak mampu menyaksikan Allah pada segala tasbih yang keluar ini. Tapi dia juga pada saat manusia tanzih masuk saja ke dalam, maka dia pun kufur. Dia tidak mampu melihat yang dohir. Tidak mampu melihat Allah. Maka siapa bilang suruh membenci dunia ini? Yang harus kalian adalah sambungkan dohir. Di sebalik dohir ada yang batin. Adharawis ngadarkan Allah. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Ada dikatakan adalah ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanun khasun. Yang khusus dan yang umum yang harus kita satukan dengan nafas keluar yang disebut tasbih, nafas ke dalam yang disebut dengan tanzih, sahabat. Istinsyak, istinsyar, dari semua. Hu Allah dari semua. Ya, itulah sebetulnya adalah pin Allah yang harus kita rasakan. Maka bukan harus menghilangkan. Nah, kenyataannya sahabat yang dohir ini. Sekarang dulu barangkali adalah selalu orang menggunakan istilah agama. Yakin, akal, surga, neraka, barja, syirat. Nah itulah memang merupakan adalah instrumen akhirat. Tapi Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari instrumen akhirat itu adalah keluar dari dirinya. Memang dia akan nyasar. Maka tadi harus ke dalam itu. Karena unsur yakin ke dalam. Surga ke dalam. Di sini letaknya. Neraka pun di sini letaknya. Tadi semua. Tetapi siapa yang mencari keluar? Nah inilah sekarang manusia yang mencari surganya keluar. Tadi akhirnya menjadi dia tidak sadari. Dia telah menjauhi surganya sendiri dan masuk ke dalam nerakanya sendiri. Maka ada ayat Qur'annya, ayat kauniyah. Tadi semua. Nafasmu adalah ayat melahirkan ayat kauniyah. Sementara nafas ke dalammu melahirkan ayat Qur'aniyah. Disinilah sesungguhnya kenapa kita ini nafahtu, ditiupkan, dihembuskan sahabat. Itulah yang dihembuskan adalah tasbih. Tasbih Allah lah yang menjadikan segala perkara. Tapi kita harus mengembalikannya ke dalam disebut dengan tanzih tadi semua. Maka inilah tujuan kita dalam mentauhidkan Allah. Maka manusia itu akhirnya karena manusia dohir. Sementara manusia dohir akan ada dalam kesulitan. Dan syatoilah sekalipun adalah al-kaunu kullu zulmatun. Wa indama ana rohu duhurul haqipihi. Jadi ada yang bagian dohir, ada yang bagian batin. Tadi semua. Kalau kamu bagian yang dohir, nah siap-siaplah kamu menderita. Permintaanmu tidak akan diijabah. Keinginanmu tidak akan tercapai. Karena yang menentukan apa yang dohir itu yang batin. Di pada saat kamu dong yang batin ke dalam, maka kamu tidak punya hak apa-apa. Rizki yang dohir di luar. Maka tadi manusia ini nggak jelas tadi semua. Tadi maka dikatakan matawaqqafa matlabun anta talibuhu adalah birabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau meminta dengan bersandar pada Tuhanmu. Maksudnya kepada yang dalam. Tadi semua. Wala tayasyara matlabun anta talibuhu binafsika. Dan permintaan tidaklah mudah bila engkau meminta dengan bersandar pada dirimu yang dohir. Maka disinilah kita harus mengawinkan diri yang dohir dan diri yang batin. Tasbih, tansih ke dalam. Mari kita lihat. Kita lihat apa pandangan para ulama tentang tasbih dan tanzih. Adalah kita lihat tadi semua. Ya. Nah inilah sesungguhnya maka bagian Nabi. La sholata illa bihuduril qalbi. Hudur. Tadi semua. Nah karena kita ini adalah
Bahkan dalam hikmah yang lain Syaitan berkata la tastagrib uqal aqdari madum fi hadhihi dar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuh jasadmu itu. Karena tubuhmu akan selalu musyrik selama nggak disatukan ke dalam. Tadi semua maka disinilah harus kita pahami kenapa kata hikam ada harawis ngadhirkan Allah wujuda kulla syai'in li annahu kana satune Allah ada al-batin. Ingat bahasa nafahtu sahabat, contoh kata Abah juga. Gelas ini kaca, dia menjadi gelas kaca. Ini tiupan kaca menjadi gelas kaca. Dialah yang menjadikan, maka disinilah sebetulnya ada tasbih adalah untuk si gelas kaca, ada tanzih adalah tadi yang keluarnya menjadi gelas kaca, yang ke dalamnya kaca. At-tasbih, at-tanzih. Dari semua. Demikian pula juga dengan botol ini. Ini kan plastik. Ditiupkan, mengembanglah dia menjadi botol plastik. Dan demikian pula dengan kita nafahtu fihi mirruhi. Sahabat, inilah yang harus kita fahami. Maka sesungguhnya sekarang dengan metodologi kuantum, ada sesungguhnya bagaimana menyatukan yang di dalam dengan yang di luar. Dan kita sudah kalah. Sekarang mereka Tesla dengan 369, Elon Musk, Bill Gates, adalah Jack Ma, dan semua konglomerat-konglomerat dunia yang muda-muda ganteng-ganteng itu adalah mereka yang mampu menarik segalanya. Sudah mentauhidkan wahada yuwahidu tauhidan. Tadi semua ya sahabat. Nah inilah yang sebagian yang harus kita fahami ya di dalam pemahaman kita. Ada seorang arif bilah mengatakan adalah man arafa Allah bi at-tanzih faqad kafara wa man arafa Allah bi at-tasbih faqad asyraka wa man arafa Allah bi al-jami' bainahuma faqad wahada. Nah inilah kuncinya. Siapa mengenal Allah, man arafa Allah bitanzih. Siapa mengenal Allah hanya dengan tanzih, dengan napas masuk ke dalam, adalah faqad kafaro, kufurlah dia. Dan karena Allah itu dohir, Allah itu batin, tapi Allah itu dohir. Maka itulah syaitanlah. Ada harawis ngadohirkan kaca wujudak kula syai'in menjadi kaca. Kaca meniupkan dirinya, tajali menjadi gelas kaca. Maka wujud kaca dan gelas kaca itu adalah sama. Maka disinilah Tuhan sedang mengajarkan aku yang lain. Nah disinilah sesungguhnya konsep adalah keberhasilan itu, kebahagiaan itu. Kita, kalau kamu ya musyrik. Kalau Allah hanya Allah, berarti kamu kafir, tertutup. Tidak mampu melihat Allah yang dohir. Nah disinilah konsepnya. Maka ulama man arafa Allah bitanzih faqad kafara. Wa man arafa Allah bitasbih faqad asyraka. Tapi kalau kamu hanya napas keluar, syiriklah, sholatmu syirik. Haji, apapun ibadah yang dilakukan. Itulah kenapa kata Allah di dalam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Syahun alladzina hum yura. Karena riya. Enggak dimasukkan riya. Dimasukkan semua adalah kufur. Nah, inilah perlu penyatuan tauhid. Abah, kepada kalian agama Kristen tidak merubah apa tatanan ibadah kalian. Kepada kalian Hindu, Buddha tidak merubah tatanan kalian. Silakan Tuhan kalian disebut Atman. Silakan Tuhan kalian disebut Allah Bapa. Silakan Tuhan kalian disebut Elohim. Silakan Tuhan kalian disebut Allah. Silakan Tuhan kalian disebut Allah. Disebut dengan Hyang Widi. Disebut dengan Atman. Silakan. Karena itu tentang kalau kalian sudah sadar, kalian akan mengerti. Apa bedanya? Kalau seandainya kayu itu sudah berubah jadi bak kayu. Kayu itu sudah berubah jadi meja kayu. Kayu itu sudah berubah menjadi kusen kayu. Kayu itu sudah jadi kayu. Kenapa kamu bingung? Kalau semuanya hanya kayu yang sudah menyamar dalam wujud yang berbeda. Disinilah sesungguhnya adalah ujian kepada manusia. Maka mari sahabat, wahada yuwahidu tauhidan adalah bagaimana menyatukan Allah. Yang nantinya di penghujungnya itu adalah. Maka tadi kenapa baginda Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nabi Muhammad itu benci kepada tertutup. Tadi kufar di situ adalah tertutup.
Kafir dari kata al-kufru. Diambil daripada isbat kepada kufar, petani. Kenapa diambil dari petani? Karena petani suka menyembunyikan biji ke dalam tanah. Nah inilah segala at-tanzih, napasmu ke dalam. Tapi kalau nggak kamu keluarkan berupa syariat, masukin ke dalam berupa hakikat, masukin keluar berupa syariat, inilah sesungguhnya dirimu yang sebenarnya adalah gabungan syariat dan hakikat. Seperti gula dan manisnya, garam dan asinnya, malam dan gelapnya. Inilah sesungguhnya bahwa inilah kenyataan Tuhan yang nyata. Kalau kalian memahami tentang ini, Tuhan itu mau disebut energi boleh, disebut roh juga boleh, disebut Allah boleh. Inilah juga karena kalian nggak paham. Itulah segalanya. Maka apa kata Abah? Segala dalam ilmu pengetahuan sekarang didohirkan. Segala yang keras, meja ini keras, kaca ini keras. Tapi ternyata kaca ini tidak ada. Lihat, seorang profesor membuktikan 40 triliun sel tubuh kita. Setiap sel mengandung inti sel. Setiap inti sel mengandung adalah atom. Dalam atom ada elektron, proton, neutron. Di dalamnya ada quark, ada boson. Di dalam boson ada quark. Di dalam quark adalah ada invisible hand. Ada the God spot. Ada titik Tuhan. Lihat saja. Abah sudah contohkan tadi tafakur tadi pagi pada dirimu. Kalau tubuh kita ini nggak diliputi oleh Tuhan, maka bulu alismu akan terus memanjang sebagaimana bulu rambutmu. Tapi kenapa dia berhenti? Karena dia sudah mengikuti aturan Tuhan, sunatullah. Kalau tubuhmu, gigimu saja tidak ada Allah di gigimu itu, maka gigi atas akan terus ke bawah. Dan gigi bawah akan terus ke atas. Manusia gini giginya nih. Tapi tidak. Karena dia ada Tuhan. Kenapa matamu bisa membedakan? Oh ini anakmu. Dan ini adalah anak orang lain. Ini cucumu. Ini cucu orang lain. Tapi kalau pada saat kau melihat dengan cucumu. Penuh dengan keindahan. Penuh dengan cinta. Kasih sayang. Berbunga. Cahaya. Tapi pada saat lihat. Cucu anak orang lain. Yang bapaknya kamu benci. Kamu melihat cucunya mencibir. Nah inilah. Manusia nggak sadar apa yang sedang dilakukan. Pada saat dia tidak mampu melihat Allah di dalam segala wujud yang lain. Maka Abah, inilah tentang semuanya drama Tuhan. Tadi al-akwanu dohiru hagirutun. Al-akwan, semuanya adalah dohir. Dohirnya adalah tipuan. Maka jangan tertipu dengan yang kelihatan. Tapi hati-hati. Maka Abah, selama kamu tertipu dengan yang dohir ini, syiriklah kita. Maka kita harus masukkan ke dalam. Tapi yang di dalam, selama kamu nggak dikeluarkan, itulah napas masuk. Istinsar, atanzih, atasbih. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Sebenarnya sahabat, bumi yang diam ini, dia adalah merupakan pergerakan partikel-partikel dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebetulnya.